This years, korban jiwa semakin banyak berjatuhan sejak kelompok bersenjata Hizbullah terlibat bentrokan dengan Israel. Kelompok pejuang Libanon ini melibatkan diri dari pertempuran setelah koleganya Hamas di Palestina berperang dengan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Konflik Hizbullah Israel bukan pertama kalinya. Hizbullah berarti Partai Tuhan. Kelompok ini berbasis di Libanon Selatan dan terbentuk pada 1982 oleh pasukan Iran. Mulanya milisi itu terbentuk untuk melawan pendudukan Israel yang mengamankan sisi selatan Libanon. Israel merasa perlu menjaga wilayah tersebut dari gempuran kelompok bersenjata dari Libanon itu. Israel dan Libanon memiliki keterikatan yang erat, sebagaimana tulisan-tulisan yang terdapat dalam Alkitab. Musa dan Yosua sama-sama menyebut Libanon ketika berbicara tentang tanah perjanjian beserta batas-batasnya. Libanon menjadi salah satu batas wilayah tanah perjanjian. Kemudian, ketika Yosua memimpin penaklukan untuk merebut sebagian tanah perjanjian, lembah Libanon termaksud sebagai salah satu wilayah yang direbut. Yosua 12 ayat 7. Libanon adalah sebuah nama gunung yang dalam bahasa Latin adalah Mons Libanus. Libanon berasal dari akar kata Ibrani Laban yang berarti putih. Hal itu untuk mengasumsikan bahwa ada salju putih yang hampir abadi di puncak Gunung Libanon. Yeremia pernah menuliskan bahwa apakah salju Libanon pernah menghilang dari lereng-lerengnya yang berbatu? Yeremia 18 ayat 14. Orang-orang Fenisia kuno dan suku-suku nomaden juga menyebut gunung itu Libanon. Mereka melihat gunung itu tertutup salju. Alkitab menyebut Libanon sebanyak 71 kali. Sebutan Libanon hanya untuk merujuk kepada keadaan alamnya dan bukan sebagai negara atau bangsa tertentu. Sejak dahulu, wilayah Libanon dikenal sebagai sumber daya alam dan keindahannya. Kayu aras menjadi kayu berkualitas tinggi yang dihasilkan hutan Libanon. Tidak mengherankan, negara Libanon modern menggunakan pohon aras pada bendera nasionalnya. Libanon kuno sebagai wilayah pegunungan dan hutan yang lebar menjadi tempat tinggal orang Gebal dan Hewi. Keterangan tersebut terdapat pada Yosua 13 ayat 5 dan Hakim-Hakim 3 ayat 3. Daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Fenisia, 1 Raja-Raja 5 ayat 2-6. Orang Ibrani mengenal orang Gebal sebagai tukang batu dan tukang kayu yang ahli, 1 Raja-Raja 5 ayat 18. Tuhan memberikan tanah mereka dan seluruh Libanon kepada orang Israel. Tetapi orang Israel belum sempat mengambil karena Yosua sang pemimpin sudah tua. Orang Hewi juga menjadi kaum yang tinggal di Libanon. Pada masa penaklukan Palestina oleh Yosua, orang Hewi ketakutan pada orang Israel. Untuk menghindari pertempuran dan terusir, mereka mengelabuhi orang Israel. Rombongan orang Hewi dengan pakaian lusuh dan compang-camping serta bekal makanan seadanya menemui Yosua. Mereka minta belas kasihan dan membuat perjanjian untuk tidak dibinasakan. Yosua 9 ayat 3-27. Akibatnya, orang Hewi tetap memiliki 4 kota, Gibeon, Kefira, Birot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak bisa membinasakan orang Hewi karena mereka sudah terikat sumpah perjanjian. Libanon tidak disebutkan dalam perjanjian baru, tetapi penulis Injil Markus dan Matius mengabadikan kunjungan Yesus ke Sidon dan Tirus, Matius 15 ayat 21. Tirus dan Sidon sebagai bagian dari wilayah yang saat itu dikenal sebagai Libanon. Tetapi perjanjian lama menyebutkan bahwa dua kota itu sebagai bagian dari kerajaan Fenisia. Sebenarnya, Yesus ingin rehat sejenak di Tirus dan Sidon, tetapi kehadirannya terpantau oleh beberapa orang termasuk perempuan Siro-Fenisia. Dia menyembuhkan anak dari perempuan itu yang sedang sakit. Markus 7 ayat 24-31. Libanon adalah daerah dengan pemandangan pegunungan dan hutan yang indah. Libanon merupakan sumber kayu yang berharga bagi bangsa Israel. Pohon aras Libanon sangat dikenal pada zaman Perjanjian Lama. Salomo menggunakan pohon aras dari Libanon dalam pembangunan Bait Suci dan juga dalam pembangunan istananya yang kemudian dinamainya Istana Hutan Libanon. 1 Raja-Raja 7 ayat 1-3. Salomo mengerahkan sebanyak 30.000 orang Israel untuk membantu menebang pohon aras di hutan Libanon selama 1 bulan. 1 Raja-Raja 5 ayat 13-14. Hiram Raja Tirus menyuruh para pekerjanya untuk menebang pohon-pohon, mengangkat kayu-kayu itu ke laut, dan mengapungkannya ke tempat di mana orang-orang Salomo dapat mengambilnya. 1 Raja-Raja 5 ayat 8-9. Pada tahun 1943, Libanon telah memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Kelompok agama utama di negara tersebut diberi kekuasaan politik tertentu. Negara Libanon yang baru relatif stabil dalam waktu singkat setelah kemerdekaan, tetapi kemudian hancur
akibat pecahnya Perang Saudara Libanon 1975 sampai 1990 antara berbagai faksi politik dan sektarian. Selain pertikaian internal, Libanon juga menghadapi dua pendudukan militer, yaitu oleh Suriah dari tahun 1976 sampai 2005 dan oleh Israel dari tahun 1985 sampai 2000. Riuh peperangan belum surut di Libanon hingga kini. GCers, bagaimana perkembangan konflik Timur Tengah saat ini? Apakah kamu mengikutinya? Apa pendapatmu soal pertikaian Israel melawan Hamas dan Hizbullah? Tuliskan di kolom komentar.